Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini masih kita pelajari cara menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel menggunakan metode persamaan-persamaan yang ekuivalen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel menggunakan metode persamaan-persamaan yang ekuivalen. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dua persamaan atau lebih itu dikatakan ekuivalen jika himpunan penyelesaiannya itu sama. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai persamaan-persamaan yang ekuivalen, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, persamaan berikut yang ekuivalen dengan 7 sama dengan 3Y dikurang 11 adalah. Nah, untuk pilihan jawabannya, yang A, Y sama dengan 2, yang B, Y sama dengan 4, yang C, Y sama dengan 5, dan yang D, Y sama dengan 6. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui persamaan linear satu variabel 7 sama dengan 3Y dikurang 11. Nah, karena pilihan jawabannya di ruas kiri itu memuat variabel Y, sementara ruas kanannya memuat konstanta, maka persamaan linear satu variabel ini kita tukar menjadi 3Y dikurang 11 sama dengan 7. Nah, di sini akan kita cari nilai Y yang memenuhi persamaan ini. Perhatikan untuk ruas kiri ini masih terdapat konstanta negatif 11. Maka, kedua ruas dari persamaan ini kita tambahkan dengan 11. Sehingga dapat ditulis dengan 3Y dikurang 11 ditambah 11 sama dengan 7 ditambah 11. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri kita tuliskan di sini 3Y. Nah, hasil dari negatif 11 ditambah 11 adalah 0. Kemudian 3Y ditambah 0 hasilnya adalah 3Y. Berikutnya untuk ruas kanan 7 ditambah 11 sama dengan 18. Sehingga didapat persamaan 3Y sama dengan 18. Nah, untuk ruas kiri, karena di depan variabel Y itu masih memuat koefisien 3, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 3. Sehingga untuk ruas kiri 3Y dibagi 3 itu hasilnya adalah Y. Sedangkan untuk ruas kanan 18 dibagi 3 hasilnya sama dengan 6. Sehingga didapat Y sama dengan 6. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka persamaan yang ekuivalen dengan 7 sama dengan 3Y dikurang 11 adalah pilihan jawaban yang D, yaitu Y sama dengan 6. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Persamaan-persamaan berikut yang ekuivalen dengan 2Y sama dengan 15 dikurang Y adalah. Untuk pilihan jawaban yang A, Y sama dengan negatif 15, yang B, Y sama dengan negatif 5, yang C, Y sama dengan 5,
Dan yang D, Y sama dengan 15. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui persamaan linear satu variabel 2Y sama dengan 15 dikurang Y. Nah, untuk ruas kirinya akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel Y, sedangkan untuk ruas kanannya akan kita nyatakan dalam bentuk konstanta. Nah, karena di ruas kanan ini masih terdapat variabel negatif Y, maka kedua ruasnya kita tambahkan dengan Y, sehingga dapat ditulis menjadi 2Y ditambah Y sama dengan 15 dikurang Y ditambah Y. Nah, untuk ruas kiri, 2Y ditambah Y itu hasilnya adalah 3Y. Berikutnya untuk ruas kanan, di sini kita tuliskan terlebih dahulu sama dengan 15. Nah, hasil dari negatif Y ditambah Y adalah 0. 15 ditambah 0 itu hasilnya adalah 15. Sehingga didapat persamaan 3Y sama dengan 15. Nah, langkah selanjutnya, karena di depan variabel Y ini masih memuat koefisien 3, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 3. Nah, untuk ruas kiri, 3Y dibagi 3 itu hasilnya adalah Y. Sedangkan untuk ruas kanan, 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Sehingga didapat persamaan Y sama dengan 5. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka persamaan yang ekuivalen dengan 2Y sama dengan 15 dikurang Y adalah pilihan jawaban yang C, yaitu Y sama dengan 5. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Bentuk ekuivalen yang paling sederhana dari 9 dikurang M sama dengan M dikurang 7 adalah, untuk pilihan jawabannya yaitu yang A, 2M sama dengan 16, yang B, 2M sama dengan 2, yang C, M sama dengan 8, dan yang D, M sama dengan negatif 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui persamaan linear satu variabel 9 dikurang M sama dengan M dikurang 7. Nah, untuk ruas kiri ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel M, sedangkan untuk ruas kanan akan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena ruas kanan masih memuat variabel M, maka kedua ruas kita kurangkan dengan M, sehingga dapat ditulis menjadi 9 dikurang M sama dengan M dikurang 7. Nah, berikutnya untuk ruas kiri kita tuliskan terlebih dahulu 9. Nah, hasil dari negatif M dikurang M adalah negatif 2M. Berikutnya untuk ruas kanan, M dikurang M itu hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikurang 7 hasilnya adalah negatif 7. Sehingga didapat persamaan 9 dikurang 2M sama dengan negatif 7. Nah, selanjutnya, karena ruas kiri ini masih memuat konstanta 9, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 9. Sehingga dapat ditulis dengan 9 dikurang 9 dikurang 2M sama dengan negatif 7 dikurang 9. Nah, untuk ruas kiri, hasil dari 9 dikurang 9 adalah 0. Kemudian 0 dikurang 2M hasilnya adalah negatif 2M. Nah, sedangkan untuk ruas kanan, negatif 7 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 16. Sehingga didapat persamaan negatif 2M sama dengan negatif 16. Nah, karena masih terdapat koefisien negatif 2 di depan variabel M untuk ruas kirinya, maka kedua ruasnya kita bagi dengan negatif 2. Maka, untuk ruas kiri, negatif 2M dibagi negatif 2 hasilnya adalah M. Sedangkan untuk ruas kanan, negatif 16 dibagi negatif 2 hasilnya sama dengan 8. Sehingga didapat persamaan
M sama dengan 8. Jadi, berdasarkan uraian ini, persamaan yang ekuivalen dengan 9 dikurang M sama dengan M dikurang 7 adalah pilihan jawaban yang C, yaitu M sama dengan 8. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel dengan menggunakan metode persamaan-persamaan yang ekuivalen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.